Iya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nama saya Gibanto Noval dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum geologi struktur mengenai kekar dan sesar pada Steronet acara kedua, yaitu pertama kita siapkan dulu SmithNet, lalu dalam soal kita mempunyai 40 strike deep. Kita bisa lihat ini karena angkanya banyak, jadi saya itu membagi dua. Yang situ yang ada satu pasangan dan yang satu lagi ada di sini. Dan apabila dijumlahkan itu berjumlah 40 set data. Ini yang sudah digabungkan. Yang paling penting dari sini adalah kita ingin memplotting pole dari arah tersebut. Ini kita bisa lihat, ini ada titik-titik pole di sini banyak, lalu di sini ada titik pole juga banyak. Lalu kita akan beralih ke Carlsbad. Pada Carlsbad kita terlihat ada bentukan yang seperti segitiga lingkaran, lalu kita akan menaruh dua kalkir kita. Ini saya membagi dua, saya sebagai contoh saja. Ini di sini terdapat pol-pol yang harus kita copy menggunakan kalkir baru, ya, bukan kalkir yang sama seperti yang ini, tapi kita harus memplotting menggunakan kalkir baru. Kita memplotting polnya di sini ada banyak, dan itu berlaku untuk kalkir yang ini. Jadi kita totalnya, tapi kita hanya membutuhkan satu kalkir ya, soalnya di sini kita hanya memiliki satu kasus. Ini adalah titik-titik yang sudah saya copy ke kalkir baru, tapi di sini yang berbeda adalah ada warna-warninya di sini ya. Kenapa bisa begitu? Karena setelah kita memindahkannya ke Carlsbad, kita harus menggambar pola segi 6 atau segi 5, di mana dalam pola tersebut mencakup pol-pol di dalamnya. Ini bisa lihat di sini ada banyak di sini ya. Kapan kita berhenti untuk membuat pola segi 6 atau segi 5-nya? Kita berhenti apabila sudah tidak memungkinkan adanya pol dalam bentuk di situ. Ini masih kelihatannya satu, walaupun dia kecil tapi dia masih hitung satu. Dan pada contoh ini, walaupun dia memiliki hanya satu titik, tapi terdapat 3 pola di situ. Kita buat semuanya. Lalu berdasarkan pola yang tadi, kita hitung berapa banyak jumlah titik pol yang terdapat dalam satu pola. Lalu kita tuliskan angkanya tepat di tengah si pola tersebut. Tapi kita membuat ini pada kalkir baru sehingga kurang lebih gambarannya akan terbentuk seperti ini. Salah, tidak kelihatan. Seperti ini. Ini kita bisa lihat di sini ada macam-macam angka yang sudah tertitik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini kita harus mengklaster tadi berapa angka yang memiliki angka paling besar. Ini pada contoh di sini kita terlihat di sini bahwa ini memiliki satu titik tapi dia memiliki 3 pola. Lalu kita akan membuat seperti ini, di mana dalam angka 1 ini menggambarkan jumlah pol yang terdapat pada pola tersebut. Setelah kita menggambar polanya, kita lalu melingkari angka yang paling besar dulu mengenai dalam berbentuk lingkaran paling kecil. Setelah kita membentuk seperti ini, kita akan membuat lingkaran-lingkaran setelahnya, dan dimana ini adalah angka paling dekat setelah angka 13 itu adalah angka 8. Lalu kita akan membuat tapi ini kita tidak boleh langsung membuat yang lingkaran baru seperti ini. Kita harus membuat lingkaran sekitar. Ini kan ada 13, jadi ada lingkaran baru seperti lingkaran 12, lingkaran 11, 10, 9, dan ini pada saat 8 baru kita mengitari angka 8 ya. Berlaku juga untuk angka 5, 2, dan 1, dan seterusnya. Setelah kita mendapat pola tadi, kita akan melihat ada beberapa di sini
memiliki angka paling besar. Di sini ada angka 13 dan di sini juga ada angka 13. Titik paling besar ini akan kita gunakan lagi di kalkir yang baru dengan menggunakan Schmidt-Net. Ya, ini adalah contohnya. Jadi di sini ini kita titikkan di sini. Ini pada kalkir baru ya, di bawahnya sudah ada. Nah, setelah kita memplotting titik paling tinggi di mana itu, yang satu ada di sini dan yang satu lagi ada di sini, kita akan membuat seperti strike tip, yaitu dengan cara kita membawa titik tadi ke bidang ekuator paling dekat. Nah, lalu kita tambah 90 derajat dari titik awal dan kita temukan bahwa titik itu di sini. Lalu akan kita bikin sebusur sepanjang jalan, dan itu berlaku untuk titik yang satu lagi, dimana titik yang ini akan kita bawa ke ekuator, lalu tambah 90 ke kanan, dan ini adalah titiknya, dan buat busur lagi sepanjang itu. Dimana titik ini bertemu, dimana busur ini bertemu, yaitu di sini. Nah, busur ini pada titik perpotongan ini kita sebut sebagai sigma 2. Lalu apa yang harus kita ketahui mengenai sigma 2 ini? Sigma 2 ini akan kita putar, akan kita bawa ke bidang ekuator terdekat. Nah, kita bisa melihat bahwa ini bentuknya itu seperti pisang, dimana pada bagian di sini kita akan membuat salah. Pada di sini kita tambah dulu 90 derajat. Tak di sini. Nah, dan pas bagian sini kita hitung nih. Besar antara yang dua busur ini mengepit ada berapa besar. Apabila itu kurang dari 90, maka itu sebagai sigma 1, dan apabila lebih dari 90 derajat itu akan kita tambah sebagai sigma 3, dan total dari sini itu adalah 68 derajat, dimana itu kurang dari 90, sehingga kita bisa asumsikan bahwa itu adalah sigma 1. Lalu sigma 1 ini akan kita bagi dua menjadi 34, dan ini adalah titik 34. Dari titik sini kita tambah 90 derajat ke bawah. Apabila tidak penuh kita bawa ke atas. Lalu saat titik itu berhenti, di situ adalah sigma 3. Setelah kita mengetahui ada sigma 3, sigma 1, sigma 2, kita bawa si masing-masing sigma ini ke bidang ekuator terdekat, lalu kita hitung arah dip dan trennya untuk masing-masing sigma. Lalu diketahuilah bahwa ini adalah sigma yang didapat. Sigma 1 memiliki north arah tren 145 derajat east dan 61 derajat, sigma 2 north 24 derajat east 16 derajat, dan sigma 3 memiliki north 273 derajat west dan 24 derajat. Lalu dari sini kita juga ketahui, dari total sigma ini kita harus mengetahui bidang ini tuh memiliki sesar apa sih. Nah, bagaimana kita ketahui itu? Kita harus mengetahui plunge mana yang memiliki angka untuk paling dekat ke titik pusat. Nah, untuk mengetahui itu, semakin besar plunge tersebut, maka titik itu akan semakin mendekat titik pusat. Nah, setelah kita mengetahui titik pusat, itu kita gunanya dapat menentukan pada bidang ini tuh memiliki orientasi sesar apa. Apabila sigma 1 yang paling dekat, yaitu dia memiliki sesar normal, apabila sigma 2 itu memiliki sesar mendatar, dan apabila sigma 3 yang paling dekat itu berarti memiliki sesar naik. Dimana kita bisa berasumsikan bahwa data ini memiliki sigma 1 yang paling gede plunge-nya, dan dimana itu paling mendekati pusat, maka dari set data kakar ini disimpulkan bahwa bidang ini memiliki sesar normal.